Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Dwi Andini dengan NIM 214 10101010. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Pemikiran Tokoh tentang Humanistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi teori belajar humanistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori humanistik. Definisi teori belajar humanistik ialah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan pada peserta didik. Pembelajaran ini merupakan suatu upaya menguasai hazanah ilmu pengetahuan sebagai susunan pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Di sini, dalam pandangan humanisme, belajar memiliki tujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia. Dengan kata lain, memanusiakan manusia. Keberhasilan dalam teori belajar ini ditandai apabila peserta didik mampu mengenali dirinya dan lingkungan sekitarnya dengan baik. Peserta didik diharapkan pada target untuk mencapai tingkat aktualisasi dirinya semaksimal mungkin. Teori ini berusaha mengerti tingkah laku belajar seseorang peserta didik menurut pandangan mereka, atau menurut pandangan peserta didik itu sendiri, bukan menurut pandangan seorang pengamat atau seorang guru. Menurut pandangan humanistik, proses belajar harus dimulai dan diawali untuk kepentingan memanusiakan manusia. Oleh karena itu, teori humanistik lebih bersifat abstrak dan mendekati pada kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Teori ini juga berpendapat bahwa teori belajar apapun bisa dimanfaatkan. Yang penting tujuannya ialah memanusiakan manusia dan mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, dan perwujudan diri bahwa diri kita pernah belajar secara optimal. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan teori humanistik. Tujuan teori ini ialah menjadikan manusia seutuhnya yang sadar akan perubahan alam semesta dan diri peserta didik sendiri. Teori ini juga bertujuan untuk menjadikan manusia paham terhadap perubahan lingkungan dan dirinya sendiri. Dalam teori humanistik ini, para guru atau pendidik mencoba untuk membuat pembelajaran yang membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berimajinasi, mempunyai pengalaman, merasakan, berintuisi, dan berfantasi. Tujuan utama di dalam teori humanistik ini ialah para guru membantu peserta didik dalam mengembangkan dirinya, membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka dengan sebaik-baiknya sebagai manusia yang unik dan membantu mewujudkan potensi yang ada dalam diri mereka. Di sini, peran guru di dalam pembelajaran ialah sebagai fasilitator bagi para murid untuk memberikan motivasi mengenai arti belajar dalam kehidupan siswa. Guna memperoleh tujuan dari pembelajaran, siswa berperan sebagai pelaku utama yang mengartikan proses pengalaman belajarnya, dan diharapkan siswa dapat memahami potensi diri dan mengembangkan potensinya secara positif. Tujuan para pendidik dalam teori humanistik ini ialah membantu siswa dalam mengembangkan dirinya, yakni membantu masing-masing dari peserta didik untuk mengenali diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan bisa mewujudkan potensi yang ada dalam diri mereka. Dalam lingkaran humanistik, banyak tujuan yang bisa dicapai oleh para peserta didik. Mereka bisa mengembangkan dirinya dan dengan fasilitas dan sarana yang diberikan oleh seorang guru kepadanya, karena seseorang guru ialah fasilitator bagi peserta didiknya. Dengan begitu, mereka dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Mereka dapat meningkatkan potensi belajar mereka pada bidang mata pelajaran apapun yang mereka senangi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Teori humanistik ini sangat membantu pendidik dalam memahami arah dan dimensi belajar yang luas, sehingga pembelajaran dapat diarahkan untuk mencapai tujuannya.
Berikut ini merupakan prinsip-prinsip humanistik yang harus dipahami oleh para pendidik. Yang pertama, siswa harus bisa memilih apa yang mereka ingin pelajari. Siswa akan termotivasi jika materi pembelajaran terkait dengan keinginan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, tujuan pendidikan harus mendorong kemauan siswa dalam belajar dan mengajarkan mereka tentang belajar. Di sini, siswa diharapkan untuk termotivasi dan merangsang pribadi mereka untuk belajar sendiri. Yang ketiga ialah pendidik humanistik percaya bahwa bukan nilai sebagai patokan atau acuan, namun hanya sebagai evaluasi diri yang bermakna. Yang keempat ialah perasaan dan pengetahuan merupakan hal yang sangat penting dalam proses perjalanan belajar. Yang kelima, pendidik humanistik menganjurkan bahwa pentingnya siswa terhindar dari tekanan dari lingkungannya, sehingga mereka akan merasa aman untuk melalui proses pendidikannya. Kegiatan belajar mengajar yang telah dirancang secara sistematis akan berguna bagi pendidik, tetapi tidak untuk peserta didik. Karena hal ini tidak sesuai dengan teori humanistik. Diadakannya teori ini agar bisa bermanfaat bagi siswa, namun diperlukan inisiatif dan keikutsertaan siswa secara penuh dari siswa itu sendiri. Dalam penerapan teori humanistik, teori ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir secara induktif dan keterlibatan siswa secara aktif. Walaupun secara eksplisit belum ada buku pedoman tentang langkah pembelajaran dengan teori humanistik, namun paling tidak langkah-langkah berikut dapat dijadikan sebagai acuan. Di antaranya, yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan awal. Lalu mengidentifikasi topik pembelajaran yang dapat membuat siswa secara aktif melibatkan atau mengikutsertakan diri dalam belajar. Yang selanjutnya, merancang fasilitas belajar, misalnya lingkungan pembelajaran dan media pembelajaran. Yang selanjutnya, membimbing siswa secara aktif. Di sini, membimbing siswa untuk mengerti hakikat, makna, dan pengalaman belajarnya. Yang selanjutnya, membimbing dalam membuat konseptualisasi pengalaman belajarnya. Dan yang selanjutnya, membimbing dalam pengaplikasian komponen ke situasi nyata. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil dan proses belajar. Selain langkah-langkah yang bisa menjadi acuan dalam pembelajaran, ada juga model pembelajaran humanistik. Di antaranya, yang pertama, humanizing of the classroom. Model ini bertumpu pada 3 hal, yaitu menyadari diri sebagai suatu proses pertumbuhan yang terus-menerus berubah, mengenali konsep identitas diri, dan menyatu pada dalam kesadaran hati dan pikiran. Yang kedua, active learning merupakan strategi pembelajaran yang banyak melibatkan peserta didik dalam mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan untuk dikaji dalam pembelajaran di dalam kelas, sehingga mereka mendapatkan pengalaman, juga dapat meningkatkan potensinya. Mereka juga dapat meningkatkan kemampuan analisis serta dapat merumuskan nilai baru yang diambil dalam hasil analisis siswa sendiri. Yang ketiga, quantum learning. Model pembelajaran ini merupakan cara pengubahan berbagai interaksi. Dalam prakteknya, quantum learning berasumsi bahwa jika peserta didik mampu menggunakan potensi nalar secara baik, maka mereka akan mampu melompat pada fase di atasnya dan mendapatkan prestasi yang baik. Yang keempat, the accelerated learning. Model pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang berlangsung secara cepat, memuaskan dan menyenangkan. Pada model ini diharapkan guru bisa mengelola kelas menggunakan pendekatan. Selain penerapan dalam metode humanistik, di sini yang dibutuhkan oleh pendidik atau guru ialah guru yang bersifat fasilitator. Berikut ciri-ciri guru yang bersifat fasilitatif, diantaranya merespon perasaan peserta didik, menggunakan ide peserta didik untuk melakukan interaksi yang telah dirancang, berdialog dan berdiskusi dengan peserta didik, menghargai peserta didik, menyesuaikan perilaku dan perbuatan, menyesuaikan kerangka berpikir peserta didik, dan yang terakhir tersenyum kepada peserta didik.
Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh tentang humanistik. Tokoh yang pertama ialah Arthur Combs. Menurut beliau, bersamaan dengan Donald Sning, menjelaskan tentang meaning, yang artinya makna atau arti. Konsep inilah yang biasanya sering digunakan. Mereka mencurahkan perhatian terhadap dunia pendidikan. Belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu. Di sini, guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai oleh peserta didiknya. Peserta didik tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena mereka bodoh, melainkan mereka terpaksa dan merasa bahwa tidak ada alasan penting jika mereka harus mempelajarinya. Perilaku seperti ini merupakan ketidakmampuan seorang siswa melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan terhadap dirinya. Oleh karena itu, di sini guru harus mengerti perilaku peserta didiknya dengan mencoba memahami dunia si peserta didik. Sehingga apabila guru ingin merubah suatu perilaku seorang siswa, guru harus merubah keyakinan atau pandangan peserta didik terlebih dahulu. Sesuatu yang membedakan peserta didik ialah perilaku internalnya. Yang kedua, Abraham Maslow. Maslow merupakan pelopor teori belajar humanistik dengan teori kebutuhan. Teori Maslow berdasarkan atas di dalam diri manusia ada dua hal, yaitu yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan tersebut. Maslow berpendapat bahwa individu berperilaku untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat runtut. Setiap orang mempunyai perasaan takut untuk berkembang atau untuk berusaha. Namun di sisi lain, seseorang lebih memiliki dorongan untuk lebih maju ke depan ke arah keutuhan, keunikan diri, percaya diri menghadapi dunia luar, dan ia juga bisa menerima diri sendiri. Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi 7 turunan. Apabila seorang telah memenuhi kebutuhan yang pertama, misalnya dengan kebutuhan fisiologis, maka ia menginginkan kebutuhan yang di atasnya, misalnya rasa aman dan kebutuhan yang lainnya. 5 kebutuhan atas pendapat Maslow diantaranya: yang pertama, kebutuhan fisiologis; yang kedua, kebutuhan rasa aman dan tentram; yang ketiga, kebutuhan dicintai dan disayangi; yang keempat, kebutuhan untuk dihargai; dan yang terakhir, kebutuhan meningkatkan aktualisasi diri. Tokoh yang ketiga ialah Charles Ramson Rogers. Beliau mengemukakan 2 tipe belajar, diantaranya tipe kognitif dan tipe eksperiental. Tipe yang pertama ialah tipe kognitif, yang artinya tipe ini menganggap bahwa tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Tipe yang kedua ialah eksperiental, artinya proses pembelajaran di mana para peserta didik menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai melalui pengalaman-pengalaman langsung. Pembelajaran ini akan lebih optimal apabila peserta didik ikut andil di dalamnya. Teori humanistik yang dimiliki oleh Rogers mempunyai berbagai nama, diantaranya teori yang berpusat pada pribadi, klien, teori yang berpusat pada peserta didik, teori yang berpusat pada kelompok. Teori humanistik yang dikemukakan Rogers penuh harapan optimis tentang manusia untuk manusia dan mempunyai potensi yang sehat untuk dapat bergerak maju. Di sini Rogers menunjukkan beberapa prinsip dasar humanistik yang penting di dalam bukunya yang berjudul Freedom to Learn. Di antaranya, manusia mempunyai kemampuan belajar secara alami. Belajar yang signifikan dapat terjadi apabila materi yang dipelajari dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tersendiri. Belajar yang menyangkut perubahan dalam persepsi diri sendiri dianggap cenderung untuk ditolak. Belajar berinisiatif sendiri yang melibatkan pribadi peserta didik yang utuh, baik perasaan maupun intelek, ini merupakan cara yang dapat memperoleh hasil mendalam dan lestari.
Yang selanjutnya, belajar paling bermanfaat secara sosial dalam dunia modern ini ialah belajar mengenai proses belajar, suatu perjalanan yang terus-menerus terhadap penyatuan dan pengalaman ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan tersebut. Yang selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh Kolb. Kolb merupakan seorang ahli pengamat aliran humanistik. Ia membagi tahap atau urutan belajar menjadi 4 bagian, yaitu tahap pengalaman konkret. Dalam tahap ini, peserta didik mampu mengalami suatu peristiwa sebagaimana adanya. Ia dapat merasakan dan melihatnya, juga dapat menceritakan kejadian tersebut sesuai dengan yang dialaminya. Namun, dia belum bisa memahami dan menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang kedua ialah tahap pengamatan aktif dan reflektif. Pada tahap ini, peserta didik semakin lama akan semakin mampu untuk melakukan observasi atau pengamatan secara aktif terhadap peristiwa yang sedang dialaminya. Ia berupaya untuk mencari jawaban dan mulai memikirkan kejadian tersebut. Ia melakukan refleksi terhadap apa yang ia alami. Yang ketiga ialah tahap konseptualisasi. Tahap ketiga ini dalam pembelajaran ialah seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan sesuatu, konsep, teori tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Yang terakhir ialah tahap eksperimentasi aktif. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses pembelajaran. Menurut Kolb, melakukan eksperimen secara aktif mampu untuk mengaplikasikan konsep, teori, atau aturan ke dalam situasi nyata. Pada hal ini, seseorang tidak lagi bertanya tentang rumus atau konsep, namun ia mampu memanfaatkan teori atau rumus tersebut dalam menemukan masalah yang sedang terjadi. Tokoh yang selanjutnya ialah Honey dan Mumford. Mereka menggolongkan orang-orang belajar ke dalam 4 golongan, diantaranya kelompok aktivis. Di sini, orang-orang yang termasuk dalam kelompok aktivis ialah mereka yang semangat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh pengalaman baru. Kelompok yang selanjutnya ialah kelompok reflektor. Kelompok reflektor ini ialah kelompok yang berlawanan dengan kelompok aktivis, yaitu mereka sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu tindakan dan penuh pertimbangan. Mereka selalu memperhitungkan baik, buruk, untung, rugi, dan mereka merupakan kelompok yang tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kelompok yang ketiga ialah kelompok teoris. Berbeda dengan kelompok teoris, mereka cenderung kritis dan selalu berpikir rasional menggunakan nalarnya. Mereka akan mengembalikan segala sesuatu pada konsep yang hukumnya mereka tidak menyukai penilaian secara subjektif dan tidak menyukai hal-hal yang spekulatif. Mereka mempunyai pendirian yang kuat dan tidak terpengaruh terhadap pendapat orang lain. Kelompok yang terakhir ialah kelompok pragmatis. Mereka kelompok yang praktis, tidak suka dengan teori, konsep, dan dalil-dalil. Yang terpenting ialah aspek-aspek praktis dan sesuatu yang nyata dan dapat dilaksanakan. Bagi mereka, sesuatu ialah berguna dan dapat dipraktekkan, juga dapat bermanfaat bagi sesama manusia. Tokoh yang selanjutnya ialah Habermas. Menurut beliau, belajar akan terjadi apabila ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar di sini merupakan lingkungan alam dan lingkungan sosial, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Dengan begitu, ia membagi tipe belajar menjadi 3 kelompok, yaitu belajar teknis, belajar praktis, belajar emansipatoris. Belajar teknis merupakan belajar bagaimana seorang dapat berinteraksi dengan lingkungannya dengan baik. Yang kedua, belajar praktis merupakan belajar seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosial dengan orang-orang sekitar dengan baik. Yang terakhir, belajar emansipatoris. Di sini manusia berupaya agar seorang bisa mencapai kesadaran dan pemahaman yang tinggi. Pemahaman dan kesadaran inilah yang Habermas anggap sebagai tahap belajar yang paling tinggi, karena transformasi kultural ialah tujuan yang paling tinggi. Tokoh yang terakhir ialah Bloom dan Cradwell. Mereka merupakan penganut humanistik. Mereka lebih menekankan pada apa yang mesti dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar. Tujuan ini dikenal dengan taksonomi Bloom.
Berikut merupakan ringkasan tentang taksonomi Bloom. Di antaranya domain kognitif, domain psikomotor, dan domain afektif. Domain kognitif ialah ada 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis menggunakan bagian-bagian menjadi satu, dan evaluasi. Yang kedua, domain psikomotor ada 5 tingkatan, yaitu peniruan dengan menirukan gerak, penggunaan konsep, ketepatan gerak, perangkaian beberapa gerakan sekaligus, dan naturalisasi, yaitu melakukan gerak secara wajar. Dan yang ketiga ialah domain afektif, terdiri dari 5 tingkatan, yakni pengenalan, merespon atau ikut berpartisipasi, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Mungkin cukup sekian makalah yang saya jelaskan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.